Saya ingat teman saya Tony pernah bercerita, dia ikut persekutuan doa di dekat kompleks rumahnya. Begitu pulang dari persekutuan itu, dia mengatakan tidak mendapat kelegaan rohani, malah kesesakan rohani. Dengan tertawa dia berkata bahwa di situ orang hanya berbicara soal perjalanan dinas mereka ke luar negeri atau tas-tas bermerek yang baru dibeli. Ibu X seorang Kristiani yang mantan suaminya konglomerat. Untuk tetap eksis di pergaulan tingkat atas, dia memamerkan 4 mobil mewah di garasinya. Padahal saya tahu dia tidak punya lagi bisnis yang berarti. Beberapa tahun silam, saya tertarik untuk mengikuti ibadah di suatu tempat karena membaca brosurnya. Tetapi saya sempat miris karena gembala setempat tidak mau kami salami dan hanya memandang sepele. Akhirnya saya tahu ibadah itu hanya untuk orang-orang kaya, sebab di dalamnya ada pemilik stasiun TV yang cukup besar di situ. Ada juga di sekitar kita orang-orang yang memamerkan harta bendanya, kepintarannya, tidak mau dikoreksi, merasa lebih tinggi dari yang lain, suka pamer dan lain-lain. Padahal Tuhan tidak suka orang yang tinggi hati atau sombong, sebab kesombongan itu awal dari kejatuhan. Tuhan akan merendahkan orang yang sombong dan menundukkan orang yang angkuh. Tuhan membenci sifat yang sombong, dan sombong adalah urutan pertama daftar perkara yang tidak disukai Tuhan. Orang yang sombong sesungguhnya memiliki karakter yang lemah. Terhadap orang-orang yang di bawahnya, dia meninggikan diri, tapi terhadap orang-orang yang lebih di atasnya, dia menjadi rendah hati. Itu sebabnya dia menjadi sombong untuk menutupi kelemahan dirinya. Orang sombong juga senantiasa tidak sadar bahwa ia sudah jatuh dalam kesombongannya. Pandemik cukup memukul beberapa pengusaha papan atas yang bangkrut sehingga harus kembali dari nol lagi untuk membangun usahanya. Ingatlah bahwa kesombongan itu mendahului kejatuhan. Kesombongan itu kekejian bagi Tuhan dan orang itu tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Sedangkan ganjaran bagi orang yang rendah hati adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan yang kekal. Surga menjadi bagiannya dan di bumi ia diberi kasih karunia Tuhan. Mari kita takut akan Tuhan dan menjauhi kesombongan serta tinggi hati. Biar rendah hati menjadi gaya hidup kita.